Welcome back to channel Todopedia. Dan kalau sebelumnya kita udah pernah bahas 20 saham bagus dan high dividend untuk investasi tahun 2025, di video kali ini ya kita bakalan bahas dari 20 saham ini ya ada 5 saham yang top 5 gitu ya, saham yang terbaik yang high dividend untuk investasi tahun 2025. Jadi dari 20 saham tadi ya gue seleksi lagi dan gue nemu 5 saham yang menurut gue paling bagus. Nah, saham-saham ini apa aja? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital Todopedia di linkit/Todopedia atau kalian juga bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa lihat produk-produk digital yang tentunya bisa berguna buat investasi kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia. Di sini gue akan kasih kalian beberapa extra benefit. Ada stock pick terupdate ya, saham-saham pilihan untuk investasi jangka panjang. Kalian juga akan dapat video eksklusif untuk para member ya. Ada video yang tentunya isinya lebih daging, lebih berilmu gitu ya. Terus juga ada artikel premium, template Excel, dan juga ada live Q&A khusus untuk para member. Ya, ini tentunya extra benefit yang bisa didapat dengan harga yang cukup terjangkau mulai dari 50.000 sampai 100.000. Ya, nah buat kalian yang mau join langsung aja masuk ke link yang ada di bawah ya, yang ada di bintang merah ya, bit.ly/join membership Todopedia. Di situ kalian bisa join membership Todopedia. Nah, setelah nanti kalian join, setelah kalian selesaikan payment proses, ya kalian bisa akses semua benefitnya di playlist Todopedia yang namanya itu adalah video khusus membership. Di situ kalian bisa download benefit-benefitnya dan juga nonton video-videonya yang tentunya bisa nambah ilmu kalian. Oke, yuk langsung aja kalau gitu kita masuk ke videonya. Oke, kita bakalan bahas ya top 5 saham high dividend untuk investasi tahun 2025. Dan langsung aja ya kita masuk ke saham yang pertama, yaitu saham Pura Delta Lestari atau Demas. Ya, Demas ini menurut gue masuk ke dalam top 5 dari total 20 saham yang bagus untuk investasi jangka panjang. Kenapa kayak gitu? Ada beberapa investment thesis ya. Yang pertama tentunya super high dividend, di mana Demas ini ya dia ini bisa bagi dividen itu sampai 19% bahkan nyaris 20%. Ya, ini tentu dividen yang sangat jumbo ya, terutama dengan Demas ini harganya belakangan ini turun ya ke harga 136. Ya, ini dia memberikan potensi dividen yang gede banget. Ya, tentunya yang mesti kalian perhatiin adalah dividen payout rasionya itu sampai 100%, yang artinya memang Demas ini adalah perusahaan yang labanya itu dibagiin semuanya ke investor dalam bentuk dividen. Gitu ya, jadi perlu kalian catat bahwa Demas ini mungkin potensi pertumbuhannya nggak akan terlalu kenceng, tapi dia bisa bagi dividen dengan yield yang gede banget sampai 19% bahkan nyaris 20%. Terus yang kedua itu dari sisi balance sheet ya, Demas itu dia punya kas setara kas yang jauh lebih besar daripada total semua liabilitasnya. Ya, dimana untuk kasnya itu 2,1 triliun versus total liabilitasnya itu 997 miliar. Jauh lebih gede daripada total liabilitasnya. Jadi kasnya itu gede banget. Dan tentunya dengan kas yang gede itu memberikan dia ruang gerak yang gede untuk dia bisa bagi dividen yang besar. Ya, atau dia juga bisa untuk investasi buat pengembangan bisnis. Gitu ya. Nah, cuman kan kita nggak tahu ya seberapa besar sih uang yang bakalan dipakai ke depannya untuk pengembangan bisnis, atau apakah nanti dia akan banyak-banyakin bagi dividen, kita nggak tahu. Tapi poinnya adalah balance sheet-nya itu bagus banget ya, jadi kasnya itu banyak banget dan itu lebih dari cukup untuk ngebayar semua utangnya. Jadi kasnya banyak dan utangnya bisa dibilang nyaris nggak ada ya. Terus juga untuk profitability-nya Demas, ini return on equity-nya bisa konsisten dijaga untuk tetap tinggi teman-teman ya. Bisa paling kecil itu 13%, bahkan di beberapa tahun itu bisa sampai 20%. Ya, artinya Demas ini dia mampu hasilin profit yang besar dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Ya, terus juga cash flow-nya positif. Jadi dia nggak cuman bisa cetak return, nggak cuman bisa cetak laba, tapi dia juga bisa cetak free cash flow yang positif. Gitu ya, free cash flow yang positif. Ya, dari tahun 2020 sampai 2024 itu dia bisa cetak free cash flow yang konsisten positif.
Ya, dan itu artinya Demas ini juga bisa hasilin arus kas masuk dari kegiatan operasionalnya dia. Gitu ya. Dengan free cash flow-nya positif artinya Demas ini ke depannya dia terus-menerus terima uang cash yang tentunya bisa dipakai ke depannya untuk bagi dividen. Jadi tadi kas setara kasnya udah gede, ditambah cash flow-nya juga dia kemasukan uang cash terus gitu ya. Jadi banyak banget nih, ibaratnya tuh uang cash-nya tuh banyak banget yang dipegang, yang mana tentunya itu memberikan dia itu potensi, itu memberikan dia ruang gerak untuk terus ngembangin bisnisnya. Ya, dan untuk Demas kedepannya menurut gue ya revenue-nya itu bisa didorong oleh permintaan untuk data center, di mana memang Demas ini dia banyak jualan lahan untuk data center, untuk pembangunan data center. Ya, yang mana data center ini tentunya penting banget di era digital dan juga era AI ya, untuk bisa nyimpen data digital, untuk bisa ngebangun sistem teknologi ya, sistem IT, sistem cloud computing, yaitu data center itu penting banget. Jadi menurut gua permintaan data center ini ke depannya masih akan cukup besar, dan tentunya Demas ini ya dengan dia banyak jualan lahan untuk data center ini potensinya cukup bagus untuk Demas. Gitu ya. Selain itu Demas ini juga dia masih terus ngembangin aksesibilitas teman-teman ya. Jadi Demas ini dia beberapa kali itu belakangan ada ngebangun flyover ya, dan juga dia mau ngebangun akses tol Jakarta Cikampek ya. Jadi dia mau ningkatin kemampuan aksesibilitas ya. Jadi dia mau supaya kawasan Delta Mas itu semakin bisa gampang diakses, dan tentunya itu juga berpotensi untuk bisa ningkatin Demas punya pendapatan. Gitu ya. Dan Demas ini kan dia juga prinsipnya itu, konsepnya itu adalah township ya. Jadi dia selain dia jual lahan industri, dia juga jualan lahan untuk komersil, lahan untuk residensial, dan Demas ini juga dia udah punya mall, Ion Mall ya. Jadi di dalam kawasan Demas itu udah ada Ion Mall. Gitu ya. Yang mana tentunya itu berpotensi untuk jadi daya tarik untuk kawasan Demas. Nah, cuman Demas itu juga ada potensi resiko teman-teman ya. Potensi resikonya apa? Potensi resikonya adalah untuk land bank-nya ini udah mulai menipis ya. Jadi berpotensi itu bisa jadi penghambat pertumbuhan ya, penghambat penjualan untuk lahannya si Demas. Yang mana Demas ini ya, ini kekurangan yang kedua dari Demas, dia ini terlalu mengandalkan penjualan lahan dan dia sangat minim pendapatan berulang atau recurring income. Ya, beda sama properti kayak Pewon ya. Kalau Pewon itu dia banyak dapat pendapatan itu dari recurring income. Jadi dia jualan space gitu ya, commercial space, dan dari situ Pewon ini dapat pendapatan sewa yang gede gitu ya. Nah, kalau Demas ini penjualannya masih dominan banget dari penjualan lahan, yang mana penjualan lahan itu sifatnya kan cuma sekali jual gitu ya. Jadi dia agak kurang nih dari sisi pendapatan berulangnya. Dia udah punya beberapa bisnis lain yang mungkin bisa kasih pendapatan berulang, kayak contohnya pengolahan air bersih. Itu dia udah ngejalanin bisnis pengolahan air bersih gitu ya. Itu bisa kasih pendapatan berulang menurut gua ya, tapi masih kecil banget porsinya. Dia juga udah punya hotel, yang mana hotel juga bisa kasih pendapatan berulang, tapi itu juga masih kecil gitu ya. Jadi kelemahannya Demas ini adalah terlalu ngandelin penjualan lahan, dan kalau misalnya land bank-nya udah menipis, kalau nanti land bank-nya habis, dia nggak bisa jualan lahan, dan tentunya itu bisa menghambat Demas untuk bisa dapat revenue. Nah, itu agak bahaya sebenarnya ya. Jadi meskipun Demas ini dia high dividend, tapi teman-teman mesti perhatiin lagi bisnisnya itu ke depannya ya, update-nya itu seperti apa. Ya, land bank-nya gimana? Apakah udah makin menipis atau dia berusaha untuk nambah lagi land bank-nya? Apakah dia berusaha untuk memperbesar lahannya lagi supaya dia bisa jualan properti industrial lagi? Ya, itu teman-teman harus tetap update, tapi overall Demas ini adalah saham high dividend yang menurut gua punya potensi yang gede, potensi dividen yang gede untuk kedepannya. Oke, next kita masuk ke saham yang kedua, ada saham BMRI atau Bank Mandiri. Ini salah satu perbankan yang besar banget di Indonesia, dan untuk investment thesis untuk BMRI, ya tentunya yang pertama itu adalah dividennya yang gede. Ya, dimana kalau kita beli di harga sekarang, ya BMRI itu dengan estimasi dividen payout ratio itu ada di 78%, Bank Mandiri itu bisa kasih dividen yield itu 9,4%. Dan ini tentunya dividen yield yang gede banget, dan ini tentunya menarik, dan juga itu ditambah juga dengan BMRI ini punya kinerja perbankan yang bagus. Ya, dividen yield-nya udah gede dan juga kinerja perbankannya bagus, dimana untuk CASA ratio itu ada di 72%, yang artinya ini CASA yang gede banget ya.
Artinya BMRI ini dia dana murahnya itu cukup banyak ya, cukup besar ya, dan itu tentunya bisa ngebuat BMRI ini hemat beban bunga. Terus untuk return on equity atau ROE itu ada di 18%, yang artinya BMRI ini punya profitability yang bagus ya, dimana dia bisa hasilin 18% laba dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Kredit macetnya, NPL-nya itu 1,1%, ini kecil banget, artinya kualitas asetnya BMRI ini bagus banget dan bisa dibilang yang terbaik se-Indonesia gitu ya. Terus untuk capital adequacy ratio atau kesiapan modalnya ada di 18,5%. Ini cara yang gede teman-teman ya. Artinya BMRI ini dia punya modal yang banyak dan lebih dari cukup untuk menutup kredit yang berpotensi bermasalah gitu ya. Dan juga dengan caranya gede, itu artinya BMRI ini dia mampu untuk kedepannya bisa bagi dividen yang gede untuk investornya, dan juga punya budget yang cukup besar untuk investasi buat pengembangan bisnis. Dan untuk kreditnya ini masih tumbuh 16% year on year ya, dengan kreditnya yang bertumbuh cukup bagus, artinya kedepannya BMRI ini punya potensi pertumbuhan pendapatan bunga dan juga laba yang cukup besar untuk kedepannya ya, dalam jangka panjang tentunya gitu ya. Dan untuk pertumbuhan jangka panjangnya BMRI ini menurut gue masih cukup bagus, yang mana itu didorong dari digital banking dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, dimana BMRI ini dia udah punya berbagai macam platform digital banking ya, Livin by Mandiri ya, itu bisa untuk nambah fee transaksi, karena di Livin by Mandiri itu banyak banget layanan keuangan gitu ya, itu bisa berpotensi untuk nambah fee transaksi, itu juga bisa berpotensi untuk mendorong pertumbuhan dari dana simpanannya, dan juga berpotensi untuk mendorong pertumbuhan dari kredit consumer. Terus juga untuk Kopra ini digital banking yang digunakan untuk para corporate ya, yang pinjem duit dari BMRI, itu bisa manajemen keuangannya itu bisa lebih mudah dikelola sama si Kopra ini gitu ya. Jadi itu mempermudah nasabah corporate-nya BMRI ya, yang mana nasabah-nasabah ini tuh minjem duit dari BMRI. Dan juga untuk Growin by Mandiri ini juga platform investasi teman-teman ya. Jadi dengan dia ngembangin ekosistem digital banking ya, ini berpotensi untuk ningkatin yang namanya fee income atau fee based income ya, dan itu juga berpotensi untuk mendorong pertumbuhan dana simpanan dan juga dana pinjaman. Dan tentunya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai emerging market ini kedepannya gue melihat masih cukup oke, jadi itu juga akan jadi katalis pertumbuhan untuk BMRI. Nah, tapi BMRI juga punya potensi resiko teman-teman ya, di mana ya BMRI ini sebagai BUMN ya, dan dia ini kan induknya Bank Syariah Indonesia, dan Bank Syariah Indonesia itu sebentar lagi akan di spin off ya, di mana Bank Syariah Indonesia atau BRIS ini akan langsung ada di bawahnya Danantara ya. Jadi dengan ini spin off dan BMRI ini ngelepas Bank Syariah Indonesia atau BRIS, ini tentunya akan menghambat ya, itu akan mengurangi labanya BMRI dan menghambat pertumbuhan labanya BMRI untuk kedepannya dalam jangka panjang. Di mana BRIS ini ya, kontribusinya itu lumayan untuk labanya BMRI dan juga pertumbuhannya. Dengan BRIS ini nanti dilepas, tentunya itu bisa berpotensi untuk memperlambat dan mengurangi labanya Bank Mandiri gitu ya. Terus juga untuk BMRI ini sendiri belakangan memang beban operasionalnya ini naiknya cukup signifikan, lebih signifikan daripada pendapatan operasional, dan itu tentunya bisa menghambat pertumbuhan laba gitu ya. Jadi BMRI ya itu juga dia punya potensi resiko ya sebagai perbankan besar. Jadi buat teman-teman yang mau invest di BMRI tetap dipertimbangin lagi ya untuk potensi resiko investasinya. Oke, next kita masuk ke saham yang ketiga, saham ITMG atau Indo Tambang Raya Megah. Nah, yang ini udah pasti masuk ke dalam list top 5. Ya, ITMG ini memang selalu bagi dividen dengan yield yang gede banget, dimana di harga sekarang ya di 22.375 dengan estimasi payout ratio itu 65%. Ya, ITMG ini bagi dividen dengan yield itu 15,2%, dan ini tentunya yield yang sangat-sangat jumbo. Ya, jadi kalian tiap tahun bisa dapat dividen yield itu 15,2%, dan tentunya itu adalah return investasi yang cukup besar, dan bisa dibilang kalian itu nggak usah terlalu bergantung sama capital gain dari saham ITMG. Ya, cukup dari dividennya aja kalian udah dapat return yang gede banget. Dan memang saham ITMG ini harganya itu belakangan memang mengalami penurunan yang cukup dalam ya, makanya memang menurut gua ini sahamnya cukup menarik juga, bukan cuma dari segi dividen yield, tapi dengan harga sahamnya ini udah turun
ya turunnya cukup dalam juga. Menurut gua ini kedepannya ada potensi upside kenaikan harga yang juga cukup oke, gitu ya. Nah, secara bisnis ITMG ini dia punya uang cash yang besar dan dia bisnis yang minim utang, di mana untuk kas setara kasnya itu sebesar 17 triliun, ya saldo kasnya ITMG itu sebesar 17 triliun, ya, dan itu tentunya jauh lebih dari cukup untuk ngebayar, untuk ngelunasin semua liabilitasnya, semua utangnya yang cuman sebesar 7,5 triliun. Jadi dia ibaratnya ya, dia punya uang kas bebas itu sekitaran 17 dikurang 7 triliun itu sekitaran 10 triliun. Itu uang kas yang benar-benar bebas dipakai buat apa aja, termasuk juga buat bagi dividen, termasuk juga buat investasi untuk ngembangin bisnis, dan lain sebagainya. Ya, dan gak cuman cashnya yang besar, ITMG ini juga dia rutin hasilin free cash flow yang positif. Ya, ini juga tentunya bagus banget ya, artinya ITMG ini bukan cuman dia cashnya besar, utangnya minim, tapi cash flow-nya, arus kas masuk dari operasionalnya itu juga bisa positif, gitu ya. Dan setelah arus kas operasional itu disisihkan untuk investasi untuk ngembangin bisnis, ya ITMG ini masih ada sisa arus kas masuk yang bebas dipakai untuk apa aja, dan tentunya itu pastinya dipakai untuk bagi dividen buat investor, gitu ya. Jadi udah cashnya gede, ditambah juga cash flow-nya positif dan nominalnya juga cukup besar, gitu ya. Makanya wajar kalau ITMG bisa bagi dividen dengan yield yang gede, cashnya banyak, cash flow-nya juga positif terus, gitu ya. Dan ITMG ini selain dia utamanya adalah bisnis batubara, dia juga masih terus ngembangin infrastruktur tambang batubaranya, gitu ya, dimana dia ngembangin infrastruktur kayak port atau pelabuhan untuk ngangkut batubaranya. Dan ITMG ini juga dia udah transisi menuju renewable energy, dimana dia udah menjalankan bisnis pembangkit listrik tenaga surya lewat anak usahanya PT ITM Bhinneka Power, gitu ya. Jadi dia udah ngejalanin bisnis renewable energy, dan tentunya ini bagus ya. Ini artinya dia juga udah mulai transisi ke energi yang lebih bersih, dan tentunya ini adalah tanda bahwa bisnisnya ITMG ini punya sustainability yang bagus untuk kedepannya. Jadi potensi sustainability-nya dalam jangka panjang untuk ITMG ini cukup bagus ya, dimana dia tadi kita udah lihat ya, cash-nya banyak, utangnya sedikit, cash flow-nya juga positif, gitu ya. Dan itu tentunya juga selain bagi dividen bisa juga dipakai untuk dia ngembangin bisnis, diantaranya adalah untuk ngembangin bisnis renewable energy, gitu ya. Dia udah punya pembangkit listrik tenaga solar, tapi tentunya kan kedepannya akan dikembangin dong kapasitas menghasilkan listriknya, gitu ya. Jadi dengan kayak gitu sustainability-nya ITMG ini cukup bagus. Nah, cuman memang ada potensi resiko di mana harga batubara ini masih rendah teman-teman ya, dan itu tentunya berpotensi untuk menghambat pendapatan dan laba. Dan ITMG itu sampai sekarang utamanya masih bergantung dari bisnis batubara, gitu ya. Nah, harga batubara sebenarnya memang udah mulai rebound. Nah, jadi nanti kedepannya kita lihat nih, apakah dia bisa lanjut untuk rebound, lanjut untuk naik, atau apakah dia akan stuck di sekitaran 90-100-an. Kalau misalnya dia bisa rebound, bisa naik lagi, tentunya itu bagus buat ITMG. Tapi kalau nggak bisa, itu berpotensi menghambat pertumbuhan pendapatan sama laba dari ITMG, gitu ya. Dan untuk prospek jangka panjang dari bisnis batubara, ya ini juga agak-agak kurang bagus, karena memang banyak negara-negara termasuk China sebagai importir batubara terbesar, itu juga rata-rata di China itu juga udah transisi, gitu ya, udah mulai transisi menuju renewable energy, gitu ya. Jadi sebagai importir terbesar, ya China ini sebagai importir terbesar, dia udah mulai masuk ke renewable energy, perusahaan-perusahaan di sana, gitu ya. Dan itu tentunya akan menekan ya pertumbuhan dari permintaan batubara, gitu ya. Mungkin masih bisa bertumbuh permintaan batubaranya karena ekonomi Cina kan juga masih bertumbuh ya, yang artinya permintaan untuk listrik itu juga masih akan meningkat. Tapi dengan adanya transisi menuju renewable energy, itu akan sedikit menekan atau memperlambat pertumbuhan permintaan batubara, atau bahkan dalam jangka panjang itu bisa aja bukan cuman dia melambat pertumbuhannya, tapi stagnan atau bahkan malah menurun, gitu ya. Jadi hati-hati untuk bisnis batubara kayak ITMG kayak gini ya, dimana memang untuk bisnis batubaranya ini kayaknya untuk jangka panjang banget ini agak kurang bagus. Dan juga ITMG meskipun dia udah masuk ke bisnis renewable energy, tapi yang namanya bisnis renewable energy ya itu kan masih di fase awal ya untuk ITMG ya. Itu tentunya butuh waktu yang lama, itu butuh waktu yang nggak sebentar, dan juga butuh modal yang besar untuk bisa benar-benar menggantikan bisnis batubaranya dia,
gitu ya. Jadi butuh waktu nih buat menghasilkan kontribusi pendapatan sama laba yang signifikan untuk ITMG. Jadi butuh waktu untuk bisnis renewable energinya, gitu ya. Jadi ini adalah potensi resiko yang kalian mesti waspadai sebagai orang-orang yang mau invest atau udah invest di saham ITMG. Oke, next kita masuk ke saham berikutnya, saham United Tractors atau UNTR. Nah, UNTR ini juga masuk top 5 saham terbaik untuk dividen investing. Ya, dimana untuk investment tesisnya itu yang pertama tentunya dia bagi dividen dengan yield yang gede sampai 10,2%. Nah, dividen yield 10,2% itu juga dengan dividen payout ratio cuman 42%, yang artinya ya kita sebagai investor UNTR itu dapat dividen dengan yieldnya itu 10,2%, plus perusahaan itu masih nyisihin 58% dari laba yang dicetak itu untuk jadi laba ditahan, yang mana laba ditahan itu bisa dipakai untuk investasi untuk pengembangan bisnis. Jadi kita sebagai pemilik bisnis dari UNTR itu dapat dividen 10%, ya, ditambah juga masih ada sisa 58% dari labanya untuk ngembangin bisnis, gitu ya. Dan juga untuk UNTR, ya, untuk current asetnya itu gede ya, di 80,2 triliun versus total semua utangnya itu 78,4 triliun, yang artinya UNTR ini punya kemampuan bayar utang yang bagus, current asetnya udah bisa nutupin semua utangnya, dan dari situ ya UNTR ini dia punya kemampuan untuk dia bisa investasiin sisa asetnya itu untuk pengembangan bisnis atau untuk bagi dividen, gitu ya. Jadi dengan kemampuan bayar utangnya UNTR ini bagus, UNTR ini kedepannya dia punya banyak budget, dia punya banyak duit yang bisa dipakai untuk ngembangin bisnis, ya, atau untuk bagi dividen, atau bisa aja keduanya. Dan juga nggak cuman balance sheet-nya yang bagus, current asetnya yang besar, tapi free cash flow-nya juga positif teman-teman ya, dimana dari tahun 2020 sampai 2024 ini konsisten positif free cash flow-nya, meskipun memang ada fluktuasi ya. Tapi itu artinya UNTR ini dia bisnis yang bisa konsisten dari tahun ke tahun itu hasilin arus kas masuk. Dan tentunya ini bagus ya, artinya ini sangat mendukung UNTR untuk dia bisa bagi dividen buat investornya. Balance sheet-nya bagus, current asetnya gede, mampu ngelunasin utangnya, plus juga free cash flow-nya positif, gitu ya. Jadi sangat mendukung UNTR ke depannya untuk bisa terus bagi dividen. Dan untuk UNTR ini ke depannya dia masih terus aktif untuk ngembangin bisnis ya, dimana dia udah transisi ya ke renewable energy dan juga tambang mineral. Dimana untuk UNTR ya dia ini udah ngembangin pembangkit listrik tenaga surya. Dia juga udah akuisisi perusahaan panas bumi. Jadi UNTR ini dia udah serius mau masuk ke renewable energy lewat anak usahanya PT Energia Prima Nusantara. Ya, dan UNTR ini juga dia udah masuk ke tambang mineral dan dia terus memperkuat bisnis tambang mineralnya. Contohnya kayak bisnis tambang nikel ya lewat PT Stargate ya. Jadi dia udah ngembangin tambang mineral. UNTR ini kan tadinya dia fokusnya ke kontraktor tambang dan juga tambang batu bara. Ya, jadi mereka ini mau diversifikasi komoditas, gitu ya, dan tentunya kan mungkin mereka juga ngelihat gitu ya kalau batu bara ini juga kedepannya prospeknya agak-agak kurang bagus, jadi mereka diversifikasi komoditas ke mineral gitu ya, nikel, emas dan lain sebagainya, dan juga masuk ke bisnis renewable energy, yang mana tentunya nikel sama renewable energy itu punya potensi yang cukup besar di masa depan. Nah, tapi untuk UNTR juga tentunya ada potensi resiko teman-teman ya. Ini potensi resikonya adalah UNTR ini sebagai perusahaan yang juga ada bisnis batu bara ya. Dia kontraktor tambang batu bara dan juga dia punya tambang batu bara. Ini tentunya akan terdampak sama harga batu bara. Ya, dimana harga batu bara ini masih cukup rendah ya. Udah mulai rebound sih, tapi masih agak rendah ya. Jadi kita nanti lihat ke depannya seperti apa. Kalau misalnya dia masih rendah terus, ini tentunya bisa menghambat bisnis batu baranya UNTR, gitu ya. Terus juga UNTR ini menghadapi persaingan dengan alat berat dari China ya teman-teman ya, dimana itu tentunya berpotensi untuk jadi kompetitor, dan kalau itu terjadi kompetisi, persaingan yang lumayan ketat, itu bisa menghambat pertumbuhan dari pendapatan dan labanya UNTR. Nah, sejauh ini UNTR ini memang dia masih jadi pemain utama di industri alat berat, baik alat berat untuk tambang maupun alat berat untuk konstruksi, gitu ya. Tapi tentunya ya dengan adanya alat berat dari China, produk dari China itu tentunya akan jadi tambahan kompetisi untuk UNTR dan tentunya berpotensi untuk jadi tantangan yang besar untuk UNTR ke depannya, gitu ya. Dan juga UNTR ini kan tadi gue udah bahas ya, kita udah
maksudnya UNTR ini dia udah masuk ke bisnis renewable energy, dan itu butuh waktu yang tentunya nggak cepet ya, dan butuh modal yang besar untuk bisa dia menggantikan bisnis dari batu bara, dan juga untuk bisa kasih kontribusi laba yang signifikan untuk UNTR. Jadi mirip kayak ITMG tadi, UNTR ini juga sebagai perusahaan yang ada batu baranya ya, dia dominannya itu di alat berat tapi ada batu baranya, dan dia juga masuk ke renewable energy. Tapi ini tentunya ini butuh waktu yang nggak cepat dan butuh modal yang tentunya cukup besar untuk bisa gantiin bisnis tambang batubara dan juga kontraktor tambang batubaranya UNTR. Dan kita masuk ke saham yang terakhir, saham yang kelima, itu ada saham TPMA atau Transpower Marine. Nah, ini adalah perusahaan logistik perkapalan ya, dan untuk saham TPMA, investment tesisnya itu adalah dia bisa bagi dividen dengan yield yang gede banget sampai 13,8%. Ini yield yang gede banget, dan itu juga dengan dividen payout ratio itu 70%, yang artinya masih ada sekitaran 30% laba yang disisihin untuk bisa disimpan untuk nantinya dipakai buat pengembangan bisnis gitu ya. Jadi kita sebagai investor kita bisa dapat dividen yield 13,8% plus masih ada labanya TPMA yang disisihin untuk dipakai buat pengembangan bisnis. Jadi ini potensi investasi yang menurut gua menarik banget. Dan juga untuk TPMA ini dari beberapa tahun terakhir pertumbuhan labanya ini bagus banget, yang mana ini didorong dari pertumbuhan atau kenaikan dari permintaan komoditas kayak batu bara sama nikel. Ya, di tahun 2022, 2023, dan 2024 ini bisa konsisten bertumbuh, ya ini tentunya bagus banget. Dan gak cuma labanya yang bertumbuh, tapi operating cash flow-nya itu juga bertumbuh teman-teman ya. Artinya TPMA ini dia nggak cuma bisa cetak laba, nggak cuma dia bisa cetak profit secara akuntansi, tapi dia juga beneran bisa hasilin uang kas masuk dari kegiatan operasional bisnisnya gitu ya. Dan operating cash flow-nya positif, ini tentunya bagus karena kedepannya dengan dia ketambahan arus kas masuk itu bisa dipakai untuk dia ngembangin bisnis, atau dia bisa juga untuk bagi dividen gitu ya. Dan bicara soal ngembangin bisnis, teman-teman lihat di bagian tabel yang operating cash flow, capex sama free cash flow, yaitu capex atau capital expenditure-nya ngalami pertumbuhan yang sangat-sangat pesat ya teman-teman, dari 68 miliar di tahun 2021 yaitu naik signifikan jadi 1 triliun di tahun 2024 ya, yang mana itu ngebuat free cash flow-nya di tahun 2024 itu jadi negatif gitu ya. Ini artinya apa? Ini artinya meskipun free cash flow-nya negatif dan itu kurang bagus, tapi dengan capex-nya yang naik pesat, itu artinya TPMA ini dia benar-benar serius mau ngembangin bisnisnya secara besar-besaran gitu ya. TPMA ini dia serius banget mau ekspansi bisnis, dimana TPMA ini dia memang lagi ngembangin bisnis secara masif itu dengan cara dia nambah armada kapal untuk dia bisa ningkatin kapasitas angkutannya, terutama dalam ngangkut komoditas kayak batu bara sama nikel gitu ya. Jadi TPMA ini dia bener-bener secara besar-besaran, secara jor-joran dia ngeluarin duit, ngeluarin capex, ngeluarin budget untuk dia investasi secara masif untuk dia ningkatin kapasitas angkutan dari logistik perkapalannya dia. Ya, tentunya itu bisa dipakai untuk ngangkut komoditas itu dengan volume yang lebih besar dan tentunya berpotensi untuk naikin dia punya pendapatan, dan kedepannya dalam jangka panjang itu bisa jadi sumber pertumbuhan laba juga. Jadi labanya itu udah bertumbuh pesat dari beberapa tahun terakhir, ditambah dia juga masih terus investasi untuk terus ngembangin bisnisnya, dia terus ngembangin kapasitasnya ya, dan tentunya itu bisa jadi sumber pertumbuhan jangka panjang untuk kedepannya. Nah, tapi TPMA juga tentunya ada potensi resiko. Ya, dimana kalau misalnya terlalu banyak investasi, ya capex-nya itu terlalu banyak, itu tentunya bisa ngurangin cash yang tersedia untuk bagi dividen. Jadi TPMA ini kan sekarang dia bisa bagi dividen, ya di tahun ini potensi yield-nya itu di kisaran 13,8%. Ya kan, di sekitaran belasan persen lah. Nah, tapi dengan dia, kalau misalnya dia capex-nya terlalu banyak gitu ya, dan dia terus-menerus naikin capex-nya, tentunya itu bisa ngurangin cash yang ada di dompetnya dia gitu ya, cash yang ada di saldonya dia, yang ada di balance sheet-nya dia, ya itu bisa berkurang drastis, dan dengan kayak gitu TPMA akan kekurangan budget untuk bagi dividen gitu ya. Jadi harapannya ya investasinya ke depannya ya jangan terlalu banyak juga capex-nya gitu ya. Dan tentunya investasi yang besar yang dilakukan sama TPMA itu tentunya tidak menjamin ya, tetap aja nggak menjamin
bahwa 100% itu akan bertumbuh, 100% itu akan bisa jadi kenaikan laba gitu ya. Tidak ada jaminan sama sekali, tetap aja. Ya, jadi tetap aja meskipun TPMA ini dia terus-menerus investasi, ya apalagi capexnya naik, tetap bukan jadi jaminan kalau bisnisnya itu pasti akan bertumbuh. Potensinya bertumbuh iya, ya potensinya memang cukup besar untuk bertumbuh dan kemungkinan besar memang akan bertumbuh, tapi tidak ada jaminan 100%. Gitu ya. Dan tentunya pinjaman bank jangka panjangnya TPMA ini kan dia bertambah teman-teman ya. Kita bisa lihat ya di tabelnya ya. Jadi bukan cuma capexnya yang bertambah, tapi memang TPMA ini dia juga dapat pendanaan eksternal ya dalam bentuk pinjaman bank jangka panjang gitu ya. Nah, tentunya itu dipakai buat ekspansi bisnis. Oke lah, itu bagus, tapi itu bisa ningkatin beban bunga TPMA gitu ya. Beban bunga pinjamannya TPMA bisa meningkat dan tentunya itu bisa memperlambat pertumbuhan laba. Ya, dengan pengeluaran bunga TPMA itu bertambah, bunganya terus-menerus membesar dan TPMA harus ngeluarin duit buat bayar beban bunga, bayar lunasin pinjamannya gitu ya, itu bisa memperlambat pertumbuhan laba. Nah, harapannya tentunya ya dengan dia capexnya besar, apalagi sampai ngambil pinjaman, tentunya ekspansi bisnis yang dilakuin sama TPMA harapannya bisa berhasil supaya tentunya investasinya itu bisa worth it gitu ya, dan kalaupun ada pinjaman itu tidak terlalu mengganggu pertumbuhan laba. Nah, tapi ini adalah potensi resiko yang harus kalian perhatiin baik-baik ketika kalian mau investasi di saham TPMA. Dividennya gede, iya, tapi tetap kalian pertimbangin lagi potensi resikonya. Oke, jadi ini dia ya, top 5 saham high dividend untuk investasi di tahun 2025. Ada BMRI, UNTR, Demas, ITMG, dan juga TPMA. Dan dari 5 ini, ya dividen yieldnya yang paling kecil itu adalah BMRI, tapi itu juga sebenarnya udah termasuk dividen yield yang gede. Nah, untuk milih 5 saham ini tentunya pertimbangannya itu nggak cuman sekedar dari dividen yieldnya aja. Iya, gue memang pilihin kalian sebisa mungkin ya yang dividen yieldnya itu yang gede-gede, dan memang di sini ada Demas, ITMG, sama TPMA ya yang dividen yieldnya itu memang gede banget, jumbo banget gitu ya. Tapi selain dari sekedar dividen yield yang gede, gue juga ngeliat ya apakah bisnisnya itu ke depannya bisa sustain. Seberapa bagus sih sustainability dari bisnisnya? Ya, yang pertama gue ngeliat dari segi sustainability. Yang kedua adalah gue lihat apakah ada potensi pertumbuhan. Gitu ya, beberapa bisnis di sini menurut gue punya potensi pertumbuhan yang cukup oke ke depannya ya, kayak BMRI sama TPMA. Ya, beberapa juga punya sustainability bisnis yang menurut gue cukup bagus, kayak UNTR, Demas, sama ITMG ya, dimana bisnisnya itu cukup kuat, ya, kondisi finansialnya, balance sheet-nya juga cukup kuat, dan juga cash flow-nya rutin positif, yang artinya kedepannya menurut gue itu bisa kasih sustainability yang cukup bagus untuk keberlangsungan bisnisnya, gitu ya. Jadi faktornya itu ada dua teman-teman ya, apakah bisnisnya itu bisa sustain kedepannya, itu yang pertama, dan yang kedua adalah apakah ada potensi pertumbuhan, gitu ya. Jadi di sini gue pilihin kalian saham-saham yang tentunya bukan sembarangan dividen yield gede, tapi gue juga mau supaya saham-saham yang nanti sekiranya misalnya kita pertimbangin untuk beli dari antara 5 saham ini gitu ya, perusahaannya itu bisa sustain dalam jangka panjang dan bisa kasih kalian potensi dividen yang bukan cuman gede tapi bisa bertahan atau bahkan bisa bertumbuh dalam jangka panjang, dan juga bukan cuman dividen tapi mungkin juga kalian bisa dapat capital gain. Oke, jadi sekian dulu ya top 5 saham high dividend untuk investasi di 2025. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah ada saham lain yang menurut kalian juga seharusnya layak untuk masuk top 5? Ya, kalau misalnya ada, kalau misalnya kalian punya pandangan lain, boleh share di kolom komentar. Ya, nah, buat saham-saham lain yang nggak masuk di top 5, ya, sebenarnya itu juga udah bagus asalkan dia masuk di top 20-nya. Gitu ya, jadi untuk yang kemarin itu, konten yang kita udah bahas, yang 20 saham terbaik, ya itu sahamnya juga udah bagus-bagus. Nah, cuman di sini gue pilihin lagi jadi 5, gue kerucutin lagi jadi 5, itu buat ngebantuin kalian, buat kalian yang nggak pengen punya saham itu banyak-banyak. Jadi buat kalian yang pengen pegang saham itu dikit-dikit aja, pengen yang lebih terkonsentrasi portonya, nah video ini gue ngebantuin kalian gitu ya. Jadi gue berusaha ngebantu kalian buat yang pengen portofolio saham yang terkonsentrasi. Oke, kalau misalnya kalian suka, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa kasih super thanks untuk bisa
makin semangat guanya untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Gitu ya. Nah, disclaimer on ya teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli, ini bukan perintah untuk jual beli, dan ini sama sekali bukan bentuk pom-pom gitu ya. Jadi analisa itu kalian lakukan sendiri, kalian tanggung jawab sendiri kalau misalnya ada kerugian maupun keuntungan. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.